1959, penerbangan Angkatan Darat berdiri. Saat itu, dibentuk sebuah biro atas perintah pimpinan Angkatan Darat di bawah Deputi II Kasat untuk menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama antara Angkatan Darat dengan Angkatan Udara. Di bawah pimpinan Kapten Infanteri Sunar Pirmadi sebagai Kepala Biro dari tahun 1954 sampai dengan 1957. Hasil Biro Kerjasama Angkatan Darat dan Angkatan Udara dilaporkan kepada Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku Menpangat dan mendukung segera dibentuk Satuan Unsur Udara Organik, sehingga beliau yang memprakarsai berdirinya penerbangan Angkatan Darat, yang selanjutnya diangkat sebagai Bapak Penerbangan Angkatan Darat oleh keluarga besar penerbangan Angkatan Darat. Pesawat Beaver L-20 merupakan modal awal bagi Dan Penerbat. Seiring berjalannya waktu, tugas yang dihadapi penerbat semakin berkembang, sehingga pimpinan TNI Angkatan Darat merasa perlu adanya tambahan pesawat untuk penerbat. Pada tahun 1963, penerbat menerima 2 pesawat Cessna L-19 dari Amerika Serikat US Army, digunakan dalam operasi Tumpas dan operasi Kilat di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Pada tahun 1965, menerima 15 helikopter Mi-4 atas bantuan Rusia dalam rangka program HANKAM digunakan dalam operasi Kilat, operasi Gwikora, dan operasi penumpasan G-30S PKI. Di tahun yang sama, penerbat menerima tambahan 2 pesawat Grand Commander yang digunakan sebagai pesawat eksekutif pada waktu itu. Saat ini, penerbangan Angkatan Darat sebagai salah satu fungsi teknik militer umum TNI AD bertugas pokok memberikan bantuan penerbangan untuk memperbesar derajat mobilitas dan daya tembak satuan darat dalam rangka operasi militer selain perang maupun operasi militer perang guna mendukung dan tugas bantuan TNI AD. Pusat Penerbangan Angkatan Darat sebagai kesatuan yang memiliki sarana penerbangan dan bertugas mendukung mobilitas tempur TNI AD, memiliki visi dan misi menjadi pusat keunggulan penerbangan Angkatan Darat yang solid, profesional, modern, tangguh, berwawasan kebangsaan, mencintai dan dicintai rakyat. Penerbangan Angkatan Darat memiliki kekuatan 5 skadron dan 1 pusat pendidikan di bawah kendali Pusat Penerbangan Angkatan Darat dan 1 bengkus penerbat atau bengkel pusat penerbangan. Skadron 11, Serbu, Amur Amarajaya, bermarkas di Lanumat Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, yang memiliki helikopter Bell 412, Bell 205, Bolko 105, dan AH-64E Guardian Apache. Skadron 12, Serbu, Amur Jaya Yuda, bermarkas di Lanumat Gatot Subroto Waituba Waikanan, Lampung, memiliki helikopter Fennec AS-550, Bolko 105, dan Bell 412. Skadron 13, Serbu, Amor Balatama Yuda, bermarkas di kawasan Bandar Udara Internasional Kalimarau, Teluk Bayur Berau, Kalimantan Timur, memiliki helikopter Bell 412 dan Fennec AS-555. Skadron 21, Sema, Akasa Akraya Yuda, merupakan skadron serbaguna yang bermarkas di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Memiliki beberapa helikopter serang dan angkut, yaitu helikopter Bell 412 dan Bolko 105, serta pesawat sayap tetap, yaitu Kasa N212 Aviokar dan Beechcraft Premier 1. Skadron 31, Serbu, Amur Yuda Sakti, bermarkas di Lanumat Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, memiliki helikopter Mi-17V5 dan Mi-35P. Pusat Pendidikan Penerbangan Angkatan Darat yang bermarkas di Lanumat Ahmad Yani Semarang merupakan badan pelaksana pendidikan yang secara organik dan administratif berada di bawah Pus Penerbat. Pusdik Penerbat bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan, pengembangan umum, serta pengembangan spesialisasi atau kualifikasi, baik penerbang dan hasarbang. Pusdik Penerbat memiliki helikopter yang digunakan untuk melaksanakan latihan, yaitu C-120B Kolibri, Bell 412,
Bell 205, S300 Sikorsky, dan Fennec AS350. Bengpus Penerbat atau Bengkel Pusat Penerbangan Angkatan Darat merupakan tempat yang menyediakan ruang dan peralatan, melakukan konstruksi atau manufaktur, dan memperbaiki alutsista yang dimiliki penerbat jika terjadi kerusakan pada pesawat atau helikopter. Lanumat Ahmad Yani Semarang dan Lanudat Gatot Subroto Waituba sebagai unsur pelayanan terhadap pesawat-pesawat militer dan non-militer, pemadam kebakaran, dukungan VIP, mobile tower, mengelola dan merawat fasilitas bandara, serta sebagai pemandu lalu lintas penerbangan. Sesuai dengan doktrin TNI AD sebagai unsur bantuan tempur, fungsi penerbat yaitu tembakan, dukungan, manuver dan perlindungan. Penerbat telah membuktikan diri dengan berbagai macam prestasi yang membanggakan, baik dalam menjalankan tugas pokoknya maupun tugas-tugas lainnya. Walaupun berkembangnya zaman, dengan tugas yang semakin kompleks, tetapi para prajurit penerbat telah menunjukkan dirinya sebagai prajurit Sabta Marga, sehingga semangat dan pengabdiannya tidak pernah luntur. Program jangka panjang Pus Penerbat menargetkan pembentukan 8 skadron penerbat yang terdiri dari 2 skadron serbaguna dan 6 skadron serbu. 2 skadron serbu direncanakan akan berpangkalan di kawasan Kogab Wilhelm 1, 2, dan 3. Dengan penambahan 5 skadron itu, paling tidak akan hadir lebih dari 200 pesawat. Ukuran ideal, satu skadron adalah 24 pesawat dan kurang lebih 1.000 penerbang dan awaknya. Wira Amur. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Letu Cepet Iputu Sugiarta, tempat tanggal lahir Singaraja, Bali, 17 Oktober 81. Status saya berkeluarga, anak 2. Anak pertama saya lagi menjalankan pendidikan di Universitas Pertahanan Unhad. Dan anak kedua saya sekolah di SMP 10 Depok, kelas 2 SMP. Keseharian saya berdinas di Pus Penerbat. Kebetulan saya menjabat sebagai Dankima. Saya berdinas di TNI Angkatan Darat sudah berjalan hampir selama 23 tahun. Tungkare, gedung pertama saya adalah di South Quarter Dome di TP Simatupang 3 tower. Itu nilai kontraknya juga lumayan. Saya perdana, saya tidak punya supir, tidak punya connect. Akhirnya saya coba sewa mobil kecil, saya merintis, saya nekat untuk menyewa mobil. Saya punya tempat, cobalah saya rekrutmen dia, saya ajak. Daripada ibu sama bapak di jalan panas-panasan, hujanan, mending ke tempat saya, memilah sampah di sana. Bapak ibu duduk manis, saya siapkan mes seperti itu. Singkat cerita, dari 1-2 orang
mereka bekerja di tempat saya. Astungkare, puji Tuhan, alhamdulillah. Dengan usaha sampah ini, saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu. Turunan sampah ini banyak sekali. Kita bisa mengambil recycle-nya dari botol-botol aqua, kertas-kertas, kardus-kardus seperti itu. Kita pilah semuanya, kita bisa daur ulang, kirim ke pabrik. Itu yang pertama. Yang kedua, sampah rumah tangganya. Contoh, bekas-bekas dari restoran, dari hotel, itu saya manfaatkan buat pakan ikan. Selain saya memilah sampah, saya punya empang untuk beternak ikan. Nah, hasil dari pilihan sampah basah itu saya kasih pakan ikan, buat maggot, buat ternak bebek, macam-macam. Kita bisa jadikan pelet, bahan pelet dari limbah basah itu, seperti itu. Nanti kalau bisa kita langsung ke tempat gudang saya, di lapak saya, gimana cara memilah sampah dengan baik dan benar. Cabai belakang terminal. Nah, ini contohnya barang-barang recycle dari lapak kotor dikirim ke sini, nanti dipilah lalu dipres. Belum kita tampung di sini semua, jual beli juga termasuk di sini. Nanti barang ini nih, presan itu kurang lebih 1 kintal atau enggak 100 kilo. Ayo kita lihat lagi. Ada yang warna hijau, ada yang biru. Ini kita pilah-pilah, kita pisahkan semua per item barang seperti itu. Inilah contohnya. Itu yang jerigen, yang ini botol aqua. Nanti kita kirim ke pabrik. Nah, ini akan diolah lagi di pabrik menjadi biji plastik, bisa jadi benang, macam-macam lah turunannya ini. Tapi bahan dasarnya ini botol aqua ini. Kebetulan saya di sini ada Pak D saya, namanya Pak D Kumis namanya. Sini Pak D. Saya bersyukur banget ada Pak D ini. Bisa semuanya seperti itu. Dan Pak D sukses juga ya Pak D ya. Amin ya. Nanti Pak D saya akan menjelaskan semua alurnya dari barang masuk sampai barang dikirim ya. Pak D bisa jelasin kan? Termasuk karyawan ada berapa? Jelasin semua mekanismenya ada di sini. Semua limbah masuk yang bisa dijual orang itu masuk kemarin. Semuanya kita beli, kita tampung. Nah, nyampe di sini itu berjalan masuk. Jadi pilah-pilah satu persatu. Jadi jenisnya ini kita penjualannya ke pabrik. Jadi dari pemulung yang sekitar sini kan tempat untuk ditampung, akhirnya orang yang tampung jual kemari. Jadi untuk di sini saya kalau sediaan 10 sampai 11 orang untuk beresin barang-barang yang masuk. Selamat pagi, nama saya Niketut Linawati. Saya istri dari Letu CPN Iputu Sugiharta. Kami menikah dulu tahun 2002. Setelah itu kami menjalankan beberapa usaha sebelum usaha yang sekarang kami jalani. Ada dulu kami buka usaha
di bidang jual beli pulsa, pernah kami berusaha usaha dagang makanan dan lain-lain, tapi akhirnya kami bermuara di usaha jual beli rongsok seperti saat sekarang. Mendampingi Bapak Iputu Sugiharta dibilang berat, menyenangkan, mengasihkan, menyedihkan ada. Pada awal kami buka usaha, banyak sekali tantangannya, terutama masalah permodalan dan sumber daya manusianya. Dari belajar, kami di awal-awal itu membuka usaha, mengambil alih usaha orang lain. Kami menjalankannya perlahan, dari modal awal ya dibilang minim, kami berusaha naik turunnya, dan masalah atau pahit manisnya itu ada aja. Pada saat kami memulai usaha, tiba-tiba suami harus berangkat sekolah untuk melanjutkan pendidikan menuju jenjang perwira. Saat itulah saya menjalankan usahanya sendiri. Mungkin pada saat perjalanan ini hampir 7 bulan tidak ada kendala, tapi di kendala berikutnya itu ada pembakaran dan lain sebagainya. Usaha sampah ini tantangannya luar biasa, karena yang namanya sampah tidak semua orang mau memahami. Tapi satu yang saya ambil hikmahnya, saya seorang bidan, bisa saja saya membuka usaha di bidang kesehatan, itu artinya saya harus mencari orang yang terdidik. Tapi di bidang usaha sampah ini saya lebih tertantang, karena kenapa? Menggaji orang yang pendidikannya minimal dengan menggaji orang yang berpendidikan menengah ke atas itu sangat berbeda rasanya. Karena kenapa? Bagi bidan, kalau kita membuka usaha bidan seperti itu, dikasih gaji 3,5 juta atau 4 juta barangkali itu hal biasa. Tetapi kalau misalnya menggaji orang-orang yang tidak lulus sekolah, putus sekolah, ada bahkan karyawan kami yang tadinya tukang korek bisa kami didik menjadi sopir, kenek bisa kami didik jadi sopir, itu kebanggaannya berbeda. Jadi ya banyaklah hikmah yang kami dapatkan, selain untuk kami sendiri, untuk orang lain, terutama untuk anak-anak buah kami yang di lapangan, yang tanpa mereka kami bukan apa-apa. Di dalam usaha ini ada, di awalnya itu banyak sekali penolakan dari keluarga. Dari saya sendiri pribadi di awal memang saya tidak mendukung sepenuhnya, karena memang betul-betul ada rasa risih betul, karena ini kan usahanya sampah, di mana-mana tidak semua orang mengerti bahwa sampah itu ada berdaya gunanya untuk bisnis seperti itu. Di awal kami buka usaha ini karena memang ambil alih usaha orang lain, jadi kami dulunya membeli sampah itu satu truknya itu berapa ribu gitu. Pada akhirnya disinilah pertentangan yang saya bilang, bahwa mendampingi Bapak Iputu Sugiharta ini betul-betul memerlukan mental. Di saat tempat kerja saya banyak yang kadang-kadang memanggil saya, memang di awal dipanggilnya bos, tapi di ujungnya dikasih sampah gitu. Jadi kalau didekatkan kalimat itu adalah bos sampah seperti itu. Tapi ada satu orang dokter saya, itu dokter anak, yang selalu mendukung saya, selalu mensupport saya dengan mengatakan abaikan saja apa yang orang bilang. Dengan mendampingi Pak Putu, saya lihat semangatnya yang luar biasa. Bapak tidak pernah kenal lelah, apalagi di awal-awal kami memang modalnya sedikit, armada kami terbatas, terus gitu modal kami juga terbatas. Tapi dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, kami bisa pada akhirnya mewujudkan satu-satu cita-cita kami. Di awal memiliki kendaraan, memiliki tempat tinggal, termasuk melanjutkan pendidikan anak kami. Sekarang anak saya yang gede, Igede Gilang Taruna Putra, sedang menjalankan pendidikannya di Universitas Pertahanan, jurusan fisika, sudah semester 3. Untuk anak kedua saya, IKD Ananda Krisna Dwi Putra, kelas 2 SMP. Ini pun bercita-cita sama seperti kakaknya, ingin melanjutkan apa yang dijalankan oleh orang tuanya, bercita-cita sama seperti yang dijalanin oleh bapaknya, menjadi anggota TNI. Mudah-mudahan dengan usaha ini pun kami bisa membantu, membangun, mendukung cita-cita dari anak-anak kami. Selanjutnya setelah perjalanannya waktu,
keluarga mulai mengerti bagaimana usaha sampah. Satu-satu keluarga yang tadinya menentang akhirnya mau mendukung kami, tidak malu dengan profesi yang kami jalani. Dan ucapan terima kasih saya yang sangat-sangat besar terhadap Bapak almarhum Bapak Haji Mulyono yang terus memberikan supportnya beserta istri dan keluarganya, memberikan kami kesempatan untuk menjalankan usaha ini, terus membimbing kami menjalankan usaha ini sampai dengan detik ini. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi bagi rekan-rekan yang lain bahwa bisnis itu jangan dilihat dari apa yang dipandang orang, tapi jalankan dengan setulus hati, nikmati prosesnya, dan hasilnya tidak akan mengkhianati itu semua. Membuka usaha main sampah ini saya sedikit senang karena saya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terutama yang SDM-nya kurang ya Bunda ya. Kurang sekali. Yang penting mereka punya motivasi semangat kerja. Untuk itu dia bisa mendapat keuntungan dari usaha saya ini. Mereka datang, duduk sambil memilah sampah. Setelah itu mereka timbang dalam 1 minggu. Rata-rata satu orang itu bisa dapat 1.500.000 kalau dia full sama lemburan sampai malam ya, sampai jam 11-an ya Bunda ya, itu seperti itu. Bisa melihat mereka itu anaknya bisa sekolah yang awalnya mereka gelandangan di jalan. Kami berdua sangat senang melihat mereka bisa tersenyum lagi, bisa sekolah lagi. Ya, kita berprinsip sebagai anggota TNI, 8 wajib TNI itu benar-benar kita pakai. Benar-benar kita pegang teguh itu semuanya. Mengayomi masyarakat dan sekitarnya. Untuk momen yang paling terberat dalam usaha ini complicated. Usaha ini tidak bisa autopilot. Pada saat saya pendidikan secapa di Bandung, otomatis saya ragu waktu itu. Ragu banget. Sanggup nggak ya saya menjalankan pendidikan, tapi usaha saya ada yang bisa menjalankan. Ternyata istri saya ini istri yang paling hebat. Saya nggak sangka juga itu. Berjalan 1 tahun ya Bunda ya. Jalan 1 tahun, berjalan aman. Setelah mau praspa penutupan sarcap, 2 minggu sebelum penutupan usaha saya dibakar. Ya jujur aja usaha ini memang banyak banget masalahnya, terutama masalah Penerimaan masyarakat. penerimaan masalah kurang lah, Masyarakat kurang menerima lah kalau kurang sampah menerima seperti karena apa. takutnya di daerah mereka, di lokasi mereka kumuh. Sebenarnya tidak, karena sampah kami buang di Bandar Gebang. Izin kami jelas lengkap semua di sana, cuma tempat pemilihan saja di sana. Jujur aja untuk masalah bau, lalat lalat dan kotoran apapun semua tuh di tempat gudang saya. Nggak ada lagi masuk ke rumah-rumah warga seperti itu. Malah warga di kampung itu malah setuju dengan adanya usaha saya ini. Ya begitulah dinamikanya di lapangan. Singkat cerita yang paling berat lagi armada. Kalau armada sudah rusak, ya kami harus turun tangan. Kita harus touring ke lapangan, seperti suka dukanya seperti itu. Sama ya kadang-kadang ya memang SDM kita yang kami pekerjaan itu kurang. Rata-rata kurang bawa kunci roda, dongkrak. Itu keselnya di sana. Kurang disiplin. Asal jalan aja, asal pancal aja. Tidak sesuai dengan SOP. Padahal SOP kita udah buat. Tapi itu berlalu, berjalannya waktu, mereka sudah bisa memahami. Karena sumber daya kita ini memang tidak ada tamatan sekolah ya Bunda ya. Rata-rata pendidikan SD. pendidikannya SD. Seperti itu. Dengan
ijazah seperti dia dapat penghasilan hampir standar seperti UMR. Seperti PNS lah, kurang lebih dia di 7 juta sebulan. Makanya puji Tuhan Astungkare ini, ya saya nggak berkecil hati, saya malah senang kami berdua ini melihat mereka bisa tersenyum, anak-anaknya dulu nggak sekolah, jadi sekolah, seperti itu. Dan armada kami untuk saat ini sudah ada sekitar 20 truk. Sisanya mobil kecil. Untuk jalur komplek kami juga mulai mengambil proyek ke klaster perumahan, komplek-komplek seperti itu. Kita coba membuka sayap lagi, bukan hanya gedung saja yang kita ambil yang di Jakarta, tapi sekitaran sini, karena kita juga bisa membantu mereka khusus untuk sampah-sampah komplek seperti itu. Dan mitra-mitra kami terutama di gedung-gedung kayak South Quarter Dome, Hotel Sheraton, Pondok Indah Residen, apartemen, mall, Borobudur, Hotel Borobudur. Banyak yang saya nggak akan bisa sampaikan. Banyak banget gedung yang kita ambil seperti itu. Itulah partner bisnis kita. Sekarang ada asosiasi Aspari namanya. Kita pemain sampah se-Jakarta ini kompak untuk menyamakan persepsi biar tidak saling sikut. Berbisnis itu harus beretika. Jadi pada saat nanti kita open tender, gedung-gedung kita yang kita ambil itu sudah hampir ada 10 tahun ya. Third quarter itu kita mau lanjutkan lagi perpanjangan kontrak. Nah, gedung ini open tender ya. Jadi diundang semua vendor-vendor sampah, berhubung kami sudah punya paguyuban seperti itu, jadi tidak saling sikut, tidak saling menjatuhkan harga ke gedung yang kami ajukan itu, seperti itu. Dengan usaha ini jujur aja Astungkare bisa lebih baik untuk ekonominya ya Bunda ya. Apa yang kita inginkan kita bisa beli, seperti itu. Bisa menyekolahkan anak-anak. Bisa menyekolahkan anak-anak, bisa membahagiakan orang tua dengan usaha sampah ini. Walaupun sampah, tapi bisa jadi cuan. Contohnya sampah itu kalian buang, kita ambil, kita olah, bisa jadi uang. Memang dulu kami, jujur aja ibu saya tidak setuju dengan saya waktu saya menjalankan usaha sampah ini. Kami merintis berdua sama istri saya waktu itu di Skadron 21 Sena. Istri saya libur, dia pulang kerja dinas malam di Rumah Sakit Mayapada. Kami mulung, dia bantu door to door ke ruangan kantor ya Bunda ya. Ambil kertas, kardus ya, kita kumpulin seperti itu. Akhirnya kita jual dalam 1 bulan dapat 5 juta ya waktu itu ya Bunda ya. Lumayan, bisa ngalahin gaji di TNI nih. Begitu. Akhirnya coba, akhirnya kita ikut sama orang yang apa yang disampaikan sama istri saya itu, ikut dulu karena pengalaman kami itu tidak ada sama sekali, cuma menghilangkan gengsi aja. Dari situ kita belajar, akhirnya sampai sebesar ini usaha kami ya. Astungkare semuanya bisa menikmati, terutama keluarga kami dan karyawan kami. Kurang lebih karyawan kami itu sekitar 150 karyawan yang tersebar. Ada yang di Cengkareng, di Bekasi, di Putar Tutuk Ciseeng, sama di Pondok Cabe Terminal. Termasuk di Empang. Kami juga buka usaha untuk pakan limbah basah itu buat pakan ikan. Nah, untuk usaha ini sebenarnya omsetnya saya nggak enak sebenarnya ngomong. Jujur kurang lebih di angka 200 juta dengan usaha ini. Usaha main sampah, limbah sampah ini. Tapi itu masih kotor ya, karena cicilan kami banyak juga. Ya udah ya, pusing kita itu. Itu 200 juta itu sudah termasuk beberapa cabang, bukan kita sendiri.
ada yang di Cengkareng, itu yang dijalankan oleh adik angkat kami, Aris Tiono. Di sana lebih besar justru, kalau kami mungkin sepertiganya dari apa yang dijalankan, karena dari sekian banyak gedung yang bekerja sama dengan PT Putra Mulia Berseri ini, kami hanya menjalankan ada di 12 gedung. Karena memang kendala di lapangan seperti tadi itu, kendaraan itu sangat-sangat cepat rusak karena memang asam, sifatnya sampah itu adalah asam, jadi gampang sekali membuat kendaraan jadi kropos, rusak seperti itu. Kalau masalah omset itu juga tergantung dari harga di lapangan, harga jual dari limbah-limbah recycle tersebut, begitu. Motivasi dari saya, 1. Cerdas lihat peluang, 2. Tidak gengsian, 3. Punya tujuan usaha, 4. Mau bekerja. Itu aja motivasi dari saya. Tetap semangat, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Wira Amur. Saya Letnan Kolonel Edi Suyono, CPN, Jabatan Komandan Detasmen Markas Pus Penerbang. Saat ini saya mempunyai anggota yang bernama Letnan 1 CPN Putu Sugiarta. Yang bersangkutan mempunyai kegiatan, salah satunya yaitu usaha tambah ikan, kemudian pengolahan sampah, dan kesibukan lainnya. Secara kedinasan yang bersangkutan cukup mempunyai dedikasi yang tinggi, sehingga dalam pengelolaan usaha di luar tidak berpengaruh terhadap tugas-tugas yang ada di satuan kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai komandan Kompi Markas, tentu kegiatan yang bersangkutan sangat padat di satuan kami. Namun demikian, Letnan 1 Putu Sugiarta tersebut tetap mempunyai dedikasi yang tinggi, semangat kerja maupun loyalitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi, semangat bagi rekan-rekan prajurit yang lainnya, sehingga bisa bekerja, berusaha di luar tanpa mengesampingkan dan mengabaikan tugas-tugas pokok yang ada di satuan kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Wira Amur.